Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari memastikan kotak suara berbahan kardus digunakan lagi dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Hasyim mengatakan penggunaan kotak suara kardus dilakukan demi efisiensi dan efektivitas. Dia juga memastikan keamanan dari kotak suara kardus meski tak berbahan aluminium lagi. Hasyim menjelaskan kotak suara aluminium merupakan aset negara dan baru dirakit saat menjelang pemilu maupun pilkada. Setelah pemilu dan pilkada usai, maka kotak suara aluminium itu dibongkar lagi untuk dikembalikan ke gudang. Yang menjadi masalah, KPU tak memiliki anggaran untuk gudang penyimpanannya. Oleh karena itu, KPU mengambil sejumlah langkah mengefisiensikan anggaran dan kinerja. Salah satunya dengan memutuskan penggunaan kotak suara berbahan kardus atau karton. Menyikapi kebijakan yang diambil KPU tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mendukung penggunaan kotak suara kardus karena dinilai lebih efisien dari sisi anggaran. Sedangkan dari segi keamanan, pihaknya meminta agar aparat penegak hukum dan petugas pemilu melakukan penjagaan ekstra dari awal hingga proses akhir rekapitulasi suara untuk menghindari kecurangan pada saat pemilu. Kan memang anggaran pemilu ini harus kita cermati di dalam agar tidak berspekulasi lagi, terutama menyangkut box pemilu. Ya, memang kalau dulu dari alumini itu memang harus disimpan, harus ada pergudangan. Kalau KPU nggak punya gudang, harus sewa gudang, ya toh. Nah, tentu semuanya ini harus dihitung. Jangan digeneralisasi bahwa kebijakan ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang masih spekulasi. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pemilihan umum 2024 dapat berjalan lancar dengan adanya perubahan regulasi yang jauh lebih mudah, berkepastian, serta transparan. Kami mendorong ada perubahan regulasi agar regulasinya jauh lebih mudah, lebih berkepastian gitu dan lebih transparan dan akuntabel. Misalnya menggunakan elektronik katalog tanpa harus menggunakan lelang, tender dan seterusnya yang memungkinkan waktunya jauh lebih lama. Kalaupun harus lelang dan tender, maka mungkin isu yang bisa dikemukakan adalah mempercepat lelangnya agar kemudian begitu masuk masa kampanye berbarengan dengan masa penyediaan logistik, dia tidak terpotong dengan masa lelang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut buka suara terkait keputusan KPU yang bakal kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk pemilu 2024. Dasko menilai penggunaan kotak suara berbahan kardus harus dikaji terlebih dahulu sebelum digunakan. Sebab pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari yang biasanya masih memasuki musim hujan. Menurut Dasko, jika dalam pengkajian dapat dipastikan keamanannya, maka penyelenggara pemilu dapat tetap menggunakan kotak suara berbahan kardus. Ya, saya ada juga mendengar bahwa KPU akan menggunakan kotak dari karton lagi. Nah, mungkin nanti kita akan minta komisi teknis, dalam hal ini Komisi 2, untuk ikut mengkaji apakah kemudian dari segi keamanan itu memenuhi syarat keamanan, mengingat bulan Februari itu masih dalam masa hujan, curah hujan. Nah, apabila kemudian bahan, kemudian karton tersebut dirasakan aman, ya saya pikir silakan aja. Tapi kita perlu kaji terlebih dahulu nanti. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai penggunaan kardus untuk kotak suara berpotensi memunculkan dugaan kecurangan. Ujang menyatakan jaminan akan keamanan surat suara sangat beresiko sebab Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam dan cuaca yang berubah-ubah. Meski bukan berbahan aluminium, Ketua KPU Hasyim Asyari menjamin keamanan kotak suara kardus tetap terjaga. Apalagi ia menyebutkan ada pengawas hingga polisi yang terus memantau kotak suara pada pemilu 2024 nanti. KPU juga menjelaskan penggunaan kotak suara kardus dinilai bisa mencegah potensi korupsi. Sebab potensi itu ada apabila kotak suara menggunakan aluminium yang punya nilai ekonomi.
DPR RI berharap semua kebijakan yang diambil penyelenggara pemilu dapat diimplementasikan dengan maksimal agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar sesuai harapan semua pihak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.